Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Umum dengan materi berjudul Perkembangan Fisik dan Kognitif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Muhammad Naufal Baihaqi. Saya Wida Mudisa. Saya Anissa Handayani. Nama saya Fatimah Zahra. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Masa remaja atau yang bisa kita kenal dengan istilah adolescence, yaitu suatu periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, yang mana memasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Periode ini bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik, melainkan fungsi organ seks yang meningkat, tapi juga pencapaian kemandiriannya dan identitas yang menonjol. Pemikiran mereka juga menjadi semakin logis, abstrak, dan idealistis. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan suatu perubahan yang pesat dan berbagai macam aspek perubahan-perubahan suatu perkembangan, baik itu fisik maupun psikisnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai masa remaja ini, terdapat berbagai macam pendapat atau pandangan dari para ahli psikologi, filsafat, dan antropologi sebagai berikut. Yang pertama, seorang Aristoteles berpendapat bahwa suatu aspek terpenting bagi masa remaja adalah kemampuannya untuk memilih dan determinasi dirinya sebagai tanda kematangannya. Yang kedua, seorang Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada masa usia 15 hingga 20 tahun, seorang individu sudah matang mengenai emosinya dan juga dapat mengubah sikap memperhatikan atau mementingkan diri sendirinya ke sifat untuk memerhatikan orang lain. Yang ketiga, seorang Stanley Hall berpendapat sebagai pionir dalam suatu studi ilmiah tentang remaja, yang mana mengemukakan bahwa adolescent adalah suatu masa storm atau stres, yaitu masa penuh konflik, yang mana dapat kita artikan sebagai suatu periode yang berada dalam dua situasi. Ciri pemikiran operasional formal. Ciri-ciri operasional formal itu memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu abstrak. Remaja akan berpikir lebih abstrak dibandingkan anak-anak remaja, tak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konflik sebagai landasan berpikirnya. Yang kedua yaitu idealistis. Idealistis biasanya itu seperti remaja mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain, dan membandingkan diri mereka dengan orang lain standar ideal ini. Contohnya, berfantasi akan masa depan, menghayal tentang sesuatu hal yang tidak dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu logis. Remaja akan berpikir logis, mulai berpikir layaknya ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah dan mengurangi secara sistematis pemecahan masalah. Kemudian tahapan operasional formal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu operasional formal tahap awal, peningkatan kemampuan remaja untuk berpikir dengan menggunakan hipotesis, membuat remaja mampu berpikir bebas. Kemudian yang kedua yaitu operasional formal akhir, mengembalikan keseimbangan intelektual. Remaja pada tahap ini mengujikan hasil penalarannya pada realitas dan terjadi pemantapan cara berpikir operasional formal. Keseimbangan intelektual terjadi kembali sejalan dengan usaha remaja untuk mengakomodasi gejala kognitif yang dialaminya. Remaja yang menjadi pemikir operasional formal, proses asimilasi mendominasi perkembangan awal pemikiran operasional formal, dan dunia dilihat secara subjektif dan ideal. Belakangan pada masa remaja, ketika keseimbangan intelektual tercapai, individu ini mengakomodasikan pengelolaan kognitif yang terjadi.
Implikasi perkembangan kognitif dan egosentrisme pada remaja. Perkembangan kognitif remaja ditandai dengan pemikirannya yang lebih abstrak, idealistis, dan logis daripada pada saat masa kanak-kanak. Pada saat itu pula, remaja mengembangkan suatu egosentrisme khusus yang disarankan oleh Elkain. Mereka sering merasa diperhatikan lingkungannya, baik diri, tingkah laku, penampilan, perbuatan, dan sifat mereka. Egosentrisme remaja memiliki dua bagian, yaitu penonton khayalan dan dongeng pribadi. David Elkain yakin bahwa pemikiran egosentrisme remaja disebabkan oleh pemikiran operasional formal. Mereka menganggap penonton khayalan disebabkan oleh kemampuan untuk berpikir secara hipotesis atau pemikiran operasional formal dan kemampuan untuk melangkah keluar dari diri sendiri dan mengantisipasi reaksi-reaksi orang lain dalam keadaan-keadaan khayalan. Elkain mengatakan bahwa para remaja sering mengada-adakan bayangan sekelompok manusia yang akan mengkritik segala tingkah lakunya, sedangkan ini hanyalah bayangan persepsi mereka yang dikuasai oleh egosentrisme remaja. Jadi, implikasi dari perkembangan kognitif dan egosentrisme adalah bahwa egosentrisme terjadi karena remaja tengah mengalami perkembangan kognitif berupa pemikiran operasional formal. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikologi yang bernama Albert Bandura pada tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat di sosial media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang dia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing pada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan oleh peneliti media dan komunikasi massa. Sekian video dari kelompok kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.